Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Jelita, NPM saya 2023-10301. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko politik dalam konteks bisnis internasional. Jawaban saya itu risiko politik dalam konteks bisnis internasional adalah potensi kerugian yang dihadapi perusahaan akibat perubahan kebijakan atau situasi politik negara tempat mereka beroperasi. Contohnya itu termasuk nasionalisasi, perubahan regulasi, konflik atau ketidakstabilan pemerintahan yang dapat mengganggu kegiatan bisnis. Kedua itu, bagaimana risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategis bisnis perusahaan multinasional? Jawaban saya itu, risiko politik dapat mempengaruhi operasional dan strategis bisnis perusahaan multinasional dengan menyebabkan gangguan produksi, pembatasan akses pasar, peningkatan biaya, atau kehilangan aset. Hal ini juga dapat memaksa perubahan untuk mengubah strategi investasi, regulasi operasi, atau menyelesaikan kebijakan manajemen risiko. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh risiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT multinasional Ventures dalam operasinya di berbagai negara di Asia Tenggara. Jawaban saya, satu itu perubahan regulasi, yaitu pemerintah dapat mengubah kebijakan investasi asing atau pajak yang mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kedua itu nasionalisasi aset perusahaan yang bisa diambil alih oleh pemerintah tanpa beroperasi dengan adil. Yang ketiga itu ketidakstabilan politik, yaitu demokrasi, kudeta, atau konflik internal dapat mengganggu operasional dan distribusi. Ketiga itu korupsi dan ibikorasi, yaitu praktik korupsi atau proses perizinan yang lambat dapat meningkatkan biaya atau risiko hukum. Kelima itu pembatasan ekspor atau impor. Pemerintah bisa memperlakukan larangan kuota yang mempengaruhi rantai pasok. Pertanyaan keempat itu, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko politik yang mungkin terjadi? Jawaban saya itu, yang pertama itu identifikasi, yaitu melakukan analisis lingkungan, politik, dan hukum di negara tujuan melalui riset, intelijen bisnis, dan konsultasi dengan ahli lokal. Kedua itu evaluasi, yaitu menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko menggunakan metode seperti ring mapping atau skor risiko negara. Ketiga itu pengelolaan, yaitu diversifikasi lokasi operasional untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Asuransi risiko politik untuk melindungi aset, lobby untuk hubungan pemerintah untuk memperkuat posisi perusahaan, perjanjian kontrak internasional yang mencakup perlindungan hukum. Pertanyaan kelima, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Jawaban saya, manajemen risiko politik berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional dengan cara mengantisipasi ancaman politik, meminimalkan dampak negatif, serta membantu perusahaan membuat keputusan strategi yang aman dan berkelanjutan di pasar internasional. Pertanyaan kelima, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT multinasional Ventures untuk mengurangi risiko politik dan melindungi operasional dari dampak negatifnya. Yang pertama itu asuransi risiko politik, yaitu melindungi aset dari kerugian akibat konflik atau nasionalisasi. Kedua itu kemitraan lokal, yaitu bekerja sama dengan pihak lokal untuk meningkatkan legitimasi dan perlindungan. Ketiga itu diversifikasi lokasi, yaitu menyebabkan operasi ke beberapa negara agar tidak tergantungan pada satu pasar. Keempat itu lobby dan komunikasi, pemerintah menjalin hubungan baik negara otoritas setempat. Kelima itu kontrak hukum internasional, yaitu menggunakan perjanjian yang memberi pelindungan hukum yang kuat. Pertanyaan ketujuh, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional? Bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut? Yang pertama itu menerapkan tanggung jawab sosial atau SCR secara konsisten. Kedua itu berkomunikasi dengan transparan dengan publik dan pemangku kepentingan.
Ketiga itu mematuhi standar etika internasional dalam operasinya. Keempat itu menjaga netralitas politik dan menghindari keterlibatan dalam konflik lokal. Ke-8 itu apa yang dapat dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional mereka di satu atau lebih negara. Jawabannya itu pertama itu 1. Melakukan evaluasi risiko cepat untuk menilai dampak langsung. Kedua itu mengaktifkan secara darurat atau strategi exit. Ketiga itu memindahkan operasional sementara ke lokal yang lebih aman. Keempat itu bernegosiasi dengan pemerintah lokal yang mencari solusi. Kelima itu menggunakan perlindungan hukum dan asuransi politik untuk meminimalkan kerugian. Pertanyaan ke-9, bagaimana penting bagi PT Multinational Ventures untuk memiliki risiko darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin terjadi? Jawaban saya, penting bagi PT Multinational Ventures memiliki risiko darurat untuk menghadapi risiko politik agar dapat melindungi aset, menjaga kelangsungan operasional, mengurangi kerugian finansial, dan merespons cepat situasi krisis sehingga bisnis tetap stabil dan berdaya saing di pasar internasional. Pertanyaan terakhir ke-10, bagaimana hubungan antara mitigasi risiko politik untuk kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Jawaban saya, mitigasi risiko politik berhubungan langsung dalam kinerja keuangan jangka panjang karena dapat mengurangi potensi kerugian, menjaga stabilitas operasional, dan meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendukung pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. Itu saja jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.